Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Di mana hari ini aku akan bahas mengenai operasi hemoroid, pasca operasi hemoroid. Nah, di sebelumnya sudah aku share ya di video yang pertama dan video yang kedua tentang bagaimana aku sudah melakukan tindakan untuk mengatasi hemoroid aku, yaitu yang pertama dengan operasi konvensional di tahun 2004 dan kemudian dua dengan sistem suntik, kemudian yang ketiga menggunakan operasi konvensional juga gitu. Jadi sepertinya memang operasi hemoroid ini antara trauma gitu kan, antara bikin trauma tapi ya tetap harus kita jalanin gitu loh kalau memang kita itu sudah apa namanya menjadi apa namanya, kalau kita tuh sudah mengidap penyakit hemoroid. Aduh sorry ya guys, lagi ada renovasi gitu. Kebetulan ya aku lagi di pet shop aku gitu di pinggir jalan dan sebelah lagi ada renovasi ya guys. Nah jadi apa namanya, aku cerita kemarin itu kan setelah aku satu hari setelah di rumah pulang dari rumah sakit itu, nah aku kemudian sempat mengalami rasa nyeri yang tidak tertahankan itu, masya Allah luar biasa nikmatnya sakitnya, masya Allah itu. Apa namanya, terjadi saat aku sudah satu hari di rumah gitu guys gitu loh. Itu karena aku memang nggak dikasih obat nyeri yang dosisnya tinggi, jadi akhirnya aku mengalami rasa nyeri yang tidak tertahankan gitu loh. Nah di saat aku merasa tidak tahan lagi, akhirnya aku dibawa ke UGD langsung hari itu. Nah alhamdulillah saat itu saat aku di UGD, dokter bedahku lagi praktek di poli gitu, di polinya. Dan alhamdulillah beliau itu luar biasa baik banget gitu, baik banget. Beliau sampai apa namanya berhenti dulu untuk terima pasien, kemudian beliau ke UGD menemui aku gitu ya. Kemudian beliau menjelaskan gitu loh bahwa memang tiap-tiap manusia itu tidak sama apa namanya tidak sama taraf bisa mengatasi rasa nyeri gitu loh, bisa menahan rasa nyerinya gitu. Nah, kemudian beliau bilang katanya sebanyak pasien yang dia ada, aku termasuk pasien pertama dia yang nggak bisa menahan nyeri. Tapi wajar sih gitu loh, karena kata beliau aku kan ada alergi obat nyeri gitu, yang sekujur tubuh tuh tiba-tiba gatel gitu. Karena sebelumnya sih aku nggak mengalami seperti itu ya, karena aku udah sering operasi ya macam-macam, maksudnya udah ada beberapa macam penyakit yang mengharuskan aku untuk operasi, itu aku pakai obat nyeri gitu tidak ada masalah. Cuman mungkin kemarin itu pada tubuh aku karena imunnya rendah atau apa tuh nggak ngerti deh gitu ya. Nah karena aku gatel-gatel gitu di rumah sakit itu, akhirnya sama dokter tidak dikasih obat nyeri lagi lewat infusan, tapi melalui obat gitu, obat mulut gitu. Tapi melalui obat yang kita minum, yang aku minum itu uh, apa namanya, dosisnya pun tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi mungkin itu menyebabkan rasa sakit sekali gitu. Maaf ya guys. Terus akhirnya beliau meresepkan saat itu di UGD untuk apa namanya menggunakan obat nyeri yang dimasukkan uh, lewat anus ya, yaitu obat sup namanya gitu kan, obat sup apa mereknya gitu aku agak lupa ya, Borigenol sup atau apalah gitu. Nah kemudian beliau bilang sama dokter dan para perawat di situ, tolong dipantau ya Ibu Henka setelah dimasukkan obat ini, tolong dipantau karena Ibu Henka ini alergi terhadap obat nyeri. Jadi walaupun dengan obat sup itu tetap juga takut ya misalnya ada efek sampingnya gitu kan. Akhirnya dokternya kembali lagi ke poli, dan beliau bilang beliau akan datang lagi gitu loh, akan datang lagi ke dalam ke ruangan IGD-nya. Nah setelah itu aku nggak ngerti ya guys, mungkin saat itu si perawat sih tidak ada maksud apa-apa,
Cuman karena dia apa namanya, mungkin supaya aku yang udah nyeri banget gitu supaya cepet gitu hilang nyerinya, jadi masukinnya tuh cepet-cepet banget gitu loh, cepet dan dengan tekanan mungkin yang menurut aku saat itu semakin menambah sakitnya gitu kan. Jadi aku tuh ngejerit sekenceng-kencengnya gitu, ngejerit sekenceng-kencengnya sambil nangis gitu. Aku ya Allah, mungkin aku udah secara spontanitas ya udah nggak peduli lagi kanan kiri pasien-pasien yang lain yang di UGD gitu. Aku menjerit sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 3 kali, terus aku nangis kejer gitu kan, nangis kejer kayak gitu. Ya udah tahu dong pasien-pasien di kanan kiri itu mungkin ketakutan atau bagaimana kan, tapi aku udah bener-bener nggak peduli gitu loh, walaupun aku tetap menyebut mengingat nama Allah, tapi aku tuh sakit banget gitu. Terus akhirnya sampai ada perawat laki-laki senior yang nyamperin, ibu yang sabar, istighfar bu, kata itu. Iya aku udah istighfar gitu, tapi aku sakit banget gitu kan, aku sakit banget. Terus aku bener-bener merasa sangat-sangat nyeri gitu kan. Akhirnya ya udah, mungkin setelah sekian waktu barulah obat nyeri itu bereaksi di tubuh aku gitu, bereaksi di bagian luka gitu kan guys. Aduh masya Allah kalau inget itu. Jadi kemudian dokternya selesai dia praktek di Poli, beliau datang lagi, kemudian dia menjelaskan bahwa memang kan di pinggir yang agak ke dalam gitu, di bagian di bagian lubangnya itu. Jadi kan seperti aku jelaskan di video sebelumnya bahwa memang ada luka yang dibiarkan terbuka. Karena aku ada 2 benjolan yang dioperasi, yang diangkat ya. Jadi yang satu benjolan itu lukanya dijahit, dan yang satunya lukanya itu tidak dijahit. Karena apa? Karena supaya menghindari saat proses penyembuhan itu, kalau dijahit semua itu kan semakin mengecil. Nah itu yang maka akhirnya ada kasus yang lubang pembuangan, lubang anusnya ya itu menjadi lebih mengecil, dan dia untuk BAB itu sulit gitu loh. Dan itu kan rasanya sakit banget juga ya guys. Karena apa? Di saat kotoran itu, fases itu sudah turun ke rektum, maka dia akan menekan apa namanya, menekan ke arah lubang pembuangan gitu. Kalau dia kecil itu sulit keluarin, itu sakit banget pasti kan gitu. Nah itulah yang dihindari, dokter menjelaskan itu yang dihindari gitu. Dan bahkan ada kasus yang apa namanya, setelah mengecil dia harus dibuka lagi gitu loh, harus dibelah lagi ya. Itu kan Masya Allah. Jadi kata ya sudahlah gitu loh, bismillah aja, bersakit-sakit aja dulu untuk sementara gitu loh, dibanding sakitnya 2 kali kan. Akhirnya ya udah, setelah agak enakan gitu loh, pengaruh obatnya sudah berasa nyaman gitu ya, udah tidak begitu terlalu nyeri, akhirnya aku pulang gitu loh. Dan luar biasanya lagi, dokternya pun ngasih nomor handphonenya. Ibu tolong simpen nomor handphone saya, kalau ibu ada apa-apa, ibu merasa sakit atau merasa apa, hubungin saya saja langsung. Masya Allah, itu dokter baik banget. Kan gak semua dokter ya guys gitu loh, tapi alhamdulillah sih aku setiap ketemu dengan dokter-dokter yang menangani berbagai macam apa namanya, hal-hal yang berurusan dengan medis, itu aku dapat dokter-dokter yang luar biasa baik-baik banget memang. Walaupun kita menggunakan apa namanya fasilitas BPJS ya gitu loh, itu luar biasa banget gitu kan. Terus sudah akhirnya aku pulang akhirnya sampai rumah itu aku kepengen BAB guys. Kepengen BAB itu nggak bisa kita takut-takut gitu loh. Kalau memang harus kita keluarin itu fases, ya kita harus keluarin, nggak bisa kita tahan-tahan gitu loh, karena pasti akan sakit. Karena akan sakit gitu, akan fases itu akan menekan rektum dan lubang pembuangan itu akan sakit di bagian belakang kita gitu kan. Sama tujuannya kalau kita rajin BAB di saat proses penyembuhan itu gitu kan, itu apa namanya,
menjaga elastisitas gitu loh, menjaga elastisitas di lubang pembuangan kita gitu. Jadi dia nggak kalau luka itu kan kadang-kadang jadi lebih menciut ya gitu kan, lebih mengeras menciut, akhirnya ya itu jadi tidak elastisitas lagi gitu. Tapi ya nangis dong, nangis sakit banget gitu kan. Setiap BAB nangis, kemudian yang aku lakukan saat setelah BAB itu adalah mengurangi rasa nyeri adalah dengan berendam di air PK. Jadi disiapkan apa namanya baskom besar yang bisa apa namanya bisa masuk gitu kan, kita duduk di dalam baskom itu gitu. Itu aku kasih air hangat gitu kan, air hangat gitu, bukan anget ya, sebenarnya lebih ke arah OTW panas 3/4 panas guys gitu. Nah jadi aku kasih itu, jadi aku berendam gitu loh. Dan yang herannya ya guys, kalau orang-orang yang habis operasi hemoroid gitu kan, itu biasanya BAB-nya itu sulit malah gitu loh. Adik sembelit kata menurut cerita ya, 4 hari setelah operasi itu nggak bisa BAB gitu kan, atau seminggu gitu, bahkan ada yang 2 minggu. Kalau aku sih alhamdulillah segitu pulang dari rumah sakit ya itu mau BAB gitu. Salah satunya yaitu karena habis BAB akhirnya aku masuk UGD lagi gitu kan. Nah jadi aku pulang tuh aku mau BAB lagi gitu. Aduh ya Allah, itu mau nggak mau tetap harus dijalanin gitu kan, ya nggak bisa ditahan-tahan dia. Jadi udah BAB nyeri lagi gitu kan, nyeri lagi ya Insya Allah, nyeri terus. Aku tidak lupa diresepkan oleh dokter itu obat apa namanya pelunak fases ya, itu namanya laktose. Dan aku juga beli itu laksadin juga aku beli gitu. Jadi kalau laktose itu lebih ke arah melunakkan, tapi kalau laksadin dia ada kontraksi di perut ya. Jadi ada kontraksi untuk ngajak BAB-nya gitu, ada mulesnya. Tapi kalau laksadin menurut aku hanya melunakkan saja gitu, melunakkan fases. Jadi memang lebih alami adanya kontraksi untuk buang fases, kemudian yang keluar itu fasesnya lunak gitu. Kalau laksadin dia ada kontraksi, efeknya itu ada kontraksi ngajak kita BAB, kemudian yang keluar juga lunak gitu kan. Lebih ke arah gimana ya? Gitu, lebih cepat reaksinya gitu. Nah jadi setelah itu terus gitu ya, aku akhirnya minum pelembut fases itu hanya 3 hari karena dokter menyarankan lagi bahwa kalau bisa 3 hari aja gitu loh, karena supaya fases kita tuh normal gitu loh, apa namanya bentuknya mungkin lunak atau apanya itulah ya gitu, supaya mengelastisitaskan di lubang pembuangannya gitu. Nah kemudian setelah itu akhirnya apa yang aku lakukan untuk supaya fases aku itu lembut dan lunak ya, aku lakukan adalah aku banyak makan sayur-sayuran. Aku malah takut ya makan nasi saat itu, jadi aku banyak makan sayur-sayuran, makan salad, terus makan apa namanya sayur-sayur bening gitu kan, kemudian telur rebus. Aku nggak makan minyak, aku nggak makan apa namanya goreng-gorengan gitu kan. Jadi itu yang aku lakuin gitu kan ya, alhamdulillah sih lancar ya gitu. Dan yang bahkan herannya aku itu BAB itu sehari bahkan bisa sampai 6, 8 dan 10 kali. Mungkin udah lebih apa namanya? Lebih ke arah diare kali ya kalau kayak gitu ya. Tapi aku pernah baca sih gitu loh, bahwa emang rata-rata itu kebanyakan yang sulit BAB setelah operasi. Tapi ada juga yang memang malah seperti diare gitu. Maksudnya setiap habis makan itu aku mau BAB, setiap habis makan mau BAB, tapi tidak berupa air gitu atau apa gitu. Tapi memang bener-bener lunak karena sayuran dan buah-buahan ya. Sehari itu bisa ngejus pepaya dengan tomat
itu sehari itu 2-3 kali gitu kan. Pokoknya yang sifatnya seger-seger, buah-buahan, sayur-sayuran gitu, yang lunak-lunak gitu kan. Nah, saat yang terjadi dengan aku itu herannya itu bisa 6 kali minimal guys gitu. Dan kalau tidak dikeluarkan itu sakit banget pantatnya gitu, seperti ada menekan rektum gitu loh. Aku bingung kenapa ya, dan aku tuh rajin ke dokter gitu loh, bertanya ke dokter gitu, kemudian kontrol juga gitu kan, bertanya ke dokter, kontrol gitu kan, kenapa seperti ini gitu kan. Kemudian aku juga baca, jadi kemungkinan bisa juga terjadi karena di dalam pencernaan kita, di dalam usus besar kita kan punya bakteri baik ya, bakteri baik gitu kan, yang mengajak tidak yang mengajak untuk menekan keluar gitu kan. Saat itu kan kita banyak makan makanan antibiotik gitu loh, antibiotik. Nah, jadi kalau saat bakteri bayi kita itu kalah gitu loh, mati gitu kan dengan antibiotik atau obat nyeri gitu, yang ada hanya dua kemungkinan, yaitu satu, sembelit atau diare gitu. Nah, mungkin aku lebih yang ke arah diare ya istilahnya ya, walaupun bukan air, bukan cairan yang keluar. Nah, jadi itu seperti tidak terkontrol gitu loh, tidak terkontrol untuk menahan prosesnya. Jadi setiap habis makan itu menekan perut langsung mau keluar, habis makan sedikit aja mau keluar. Itu benar-benar terjadi gitu loh. Aduh, dan dibayangkan gitu kan. Jadi aku harus ngadepin yang namanya perih itu sebanyak 6 sampai 10 kali gitu kan. 6 sampai 10 kali itu perihnya kayak apa? Itu perih banget guys gitu loh. Dan itu terus aku lakuin aja gitu, walaupun nangis-nangis tetap harus aku hadapin gitu. Nah, setelah itu aku berendam terus gitu. Tapi ternyata juga terlalu sering berendam juga itu ya nggak bagus juga ya gitu loh. Maksudnya ya cukup lah berendam mungkin sehari 3 atau 4 lah paling banyak gitu kan. Tapi aku berendam terus gitu loh, berendam terus air panas pakai PK gitu. Ternyata juga nggak boleh ya, yang terlalu berlebihan juga nggak boleh gitu loh. Yang ada malah kulitnya jadi iritasi guys gitu, karena kena air panas kan. Nah, setelah itu ya udah proses dijalanin terus, pola makan kemudian tetap dijaga gitu, tetap makan yang sayur-sayuran, buah-buahan, makan makanan lunak, ayam tidak digoreng gitu, tapi hanya diungkep gitu kan. Berendam air panas. Nah, ngomong masalah cairan, biasanya setelah operasi itu kita akan ada cairan bening seperti getah ya. Yang awal-awal sih untuk 1 minggu itu baunya kurang nyaman ya gitu, agak sedikit bau anyir gitu. Tapi itu bukan nanah, tapi itu adalah proses juga penyembuhan yang oleh bakteri baik juga untuk di luka itu menimbulkan getah gitu ya, untuk akhirnya dia sembuh gitu. Tapi lumayan lama ya guys, aku keluar getah itu selama 7 hari, yang getah masih agak campur berwarna coklat. Nah, kemudian setelah itu ya getah, sebenarnya agak takut juga ya, getah yang berwarna kuning bening gitu. Jadi aku ya udah, tadinya kan pakai pembalut ya, cuman karena harus setiap kencing, buang air kecil, terus kita BAB itu ganti terus, akhirnya kan lumayan boros juga ya, dan juga nggak enak juga kan, terlalu tebel gitu kan dengan kondisi kita yang masih nyeri gitu kan. Akhirnya aku ganti dengan tisu gitu loh. Jadi tisunya aku selipin aja gitu di antara lipatan di antara lipatan bokong gitu. Jadi aku selipin di situ gitu kan. Nah, itu jadi setiap habis buang air kecil, BAB itu selalu harus kita ganti, karena inget ya, itu adalah tempat pembuangan kotoran.
Jadi itu harus dijaga kebersihannya. Jadi setelah BAB itu dibersihkan pakai sabun gitu kan, sedikit saja lah, walaupun nggak usah banyak-banyak, dibersihkan pakai sabun gitu kan, kemudian direndam gitu kan. Kalaupun tidak pakai PK terus, PK hanya 3 kali ya guys sehari, kamu bisa hanya berendam dengan air hangat saja gitu. Nah udah aku jalanin itu, masya Allah nikmatnya. Cukup stres sih ya guys ya gitu, karena nggak nyaman, duduk susah gitu kan, tidur juga sakit gitu kan. Tapi ya harus yakin bahwa kita akan bisa melalui ini apabila kita melakukan tahapan-tahapan dengan baik gitu kan. Maka dia akan sembuh secara alami gitu loh. Maka imun tubuh kamu akan menyembuhkan luka itu sendiri gitu. Jadi memang harus sabar ya, harus sabar, harus komitmen untuk kesembuhan gitu. Ya walaupun aku sendiri sih kemarin itu sempet rasanya nggak sabar guys. Gitu. Jadi diingat ya guys, apabila memang dokter sudah menyarankan untuk operasi hemoroid, itu lakukan gitu, lakukan. Karena kalau dokter sudah menyarankan untuk medisnya seperti itu, ya memang harus itu yang dilakukan. Kalau tidak dilakukan, dokter kan lebih tahu ya, kalau tidak dilakukan maka mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak baik gitu kan. Misalnya terjadi infeksi karena meradang terus gitu kan, atau bisa menjadi penyakit lain yang juga membahayakan gitu. Lebih baik segera lakukan gitu. Nah, cuman itu yang harus diperhatikan adalah mental harus siap sakit gitu ya, siap sakit, dan memang itu harus dihadapin gitu loh. Siap sakit, kemudian setelah pasca operasinya itu harus menjaga kebersihan, tertib untuk minum obatnya, kemudian juga disiplin untuk makan makanannya, asupan airnya itu sehari minimal 2 liter sampai 3 liter. Terus makan buah-buahannya gitu. Pokoknya bener-bener hidup sehat lah gitu ya. Dan kalau bisa setelah operasi itu juga nggak usah makan cabai-cabai yang terlalu pedas gitu ya, karena itu yang segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik gitu, tidak baik untuk lambung, tidak baik juga untuk pembuangan kita gitu kan. Jadi kemudian harus sabar juga gitu menghadapi prosesnya gitu, karena aku bisa bener-bener sembuh total itu alhamdulillah itu masuk di bulan kedua. Jadi itu memang butuh proses gitu, butuh proses, butuh kesabaran gitu ya, untuk sembuhnya gitu. Karena di bulan pertama itu ya mungkin untuk getahnya itu baru hilang gitu kan. Getah yang keluar itu, getah syaraban itu udah mulai hilang pelan-pelan. Kemudian masuk ke 1,5 bulan itu sudah bisa duduk agak lebih nyaman gitu kan. Kemudian nyerinya juga agak sedikit hilang, agak lebih banyak hilang gitu. Dan masuk ke bulan kedua bulannya itu, dari 1,5 bulan sampai kedua bulan itu baru mulai nyerinya itu benar-benar hilang alhamdulillah gitu ya guys. Nah, jadi untuk yang mau operasi ambeien hemoroid, jangan takut, jangan pernah ragu gitu loh untuk melakukannya gitu. Yakin medis kita gitu, dokter kita akan memberikan yang terbaik untuk kesembuhan kita. Dan positive thinking ya guys. Dan yang pasti semangat untuk yang mau melaksanakan operasi hemoroid, dan sabar selama 1,5 sampai 2 bulan untuk penyembuhannya gitu. Oke ya guys, demikianlah cerita tentang pengalaman aku operasi hemoroid bedah konvensional gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan atau mau sharing gitu bisa di
tulis di kolom komentar ya guys. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.